Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Di sini ada guru saya namanya Pak Zulfikar. Beliau sebetulnya yang cocok duduk di sini karena memang adalah perintis dari perpustakaan Masjid Istiqlal dengan Pak Kailan itu. Nah, tetapi saya diminta untuk duduk di sini untuk bisa menjelaskan lebih jauh. Saya diminta oleh panitia untuk bicara tentang perpustakaan masjid, problema kini dan prospek ke depan. Selanjutnya ini biodata next. Ya, sebagai yang di UIN Jakarta tentu saja kita tidak pernah terlepas dari surat Al-Alaq yang menyuruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelami ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq. Saya kira sudah hafal semua. Yang intinya adalah mewajibkan kita untuk membaca fenomena alam dan seterusnya dan sebagainya sebagai manusia. Kemudian amanat UUD 45 mengamanatkan untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kayaknya lebih enak berdiri ya. Kemudian kita lihat Undang-Undang RI tahun 2007 menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan pustaka umum dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar. Ini ada amanat Presiden RI yang kedua yang sudah mensinyalir atau mengamanatkan bahwa perpustakaan masjid lebih difungsikan sebaik-baik mungkin. Tetapi kita melihat hingga saat ini perpustakaan masjid-masjid belum muncul. Sebetulnya kalau merujuk kepada perpustakaan nasional, perpustakaan masjid ini mohon maaf tidak tergolong dalam perpustakaan khusus karena memang secara pelayanan lebih banyak kepada perpustakaan umum. Tetapi alhamdulillah perpustakaan khusus memasukkan kategori perpustakaan masjid ini ke dalam perpustakaan khusus. Tapi kita tidak perlu pedulikan itu. Yang penting kita peduli terhadap masjid. Kalau umpamanya di dalam Quran dan amanat dari Allah bahwa barang siapa yang memakmurkan masjid ya hidupnya insya Allah dalam hidup dan sejahtera. Next. Perpustakaan Islam. Saya menyebutkan perpustakaan Islam, alhamdulillah ada kepedulian dari pemerintah bahwa telah terbentuk adanya, ini merupakan salah satu subdit yang baru dibentuk belum ada setahun, namanya subdit Kepustakaan Islam di bawah Direktorat Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah di bawah Dirjen Dimas Islam, yang kemudian salah satu tugasnya adalah akan membina perpustakaan rumah ibadah khususnya masjid di lingkungan para jamaah Islam. Baik, kalau umpamanya dikategorikan bahwa atau diartikan kepustakaan Islam merupakan koleksi informasi literatur dan pustaka mengandung ajaran dan Al-Quran dan anjuran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dihimpun dan dikelola secara sistematis. Ini definisi dari kepustakaan Islam. Next. Kemudian perpustakaan Islam, lembaga informasi yang kemudian bergerak. Kita perpustakaan masjid itu merupakan salah satu dari lembaga informasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam, meliputi perpustakaan masjid, perpustakaan PAUD, Raudatul Atfal, Madrasah MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, dan Madrasah Diniyah Tahliliyah, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya. Mohon maaf, ini semua yang disebutkan di sini tampaknya belum masuk dalam regulasi dan dalam pembinaan pun juga masih belum ada. Oleh sebab itu ini yang akan menjadi concern terhadap oleh subdit subdit Kepustakaan Islam. Nah, catatan di bawahnya ini kategorinya belum ada yang mengurusi hingga kini, belum mendapat perhatian. Next. Kemudian perpustakaan masjid khususnya ini disebutkan bahwa ini merupakan lembaga konsultasi, komunikasi pendidikan dan informasi keagamaan
kemudian lembaga menyediakan sarana dan seterusnya, termasuk manajemen perpustakaan hendaknya diarahkan. Ini belum sampai sekarang ini belum terarah visi dan misinya. Next. Kemudian fungsi perpustakaan masjid, ya kita sama-sama mengetahui secara ideal tempat studi bagi jamaah sangat mulia, tempat fungsinya. Kemudian diharapkan menjadi sumber informasi keagamaan. Kemudian sarana baca untuk menciptakan gemar membaca bagi umat, sarana pembinaan dan sarana penyimpanan dokumen. Inilah fungsi-fungsi ideal yang kiranya bisa diharapkan perpustakaan masjid ini berfungsi secara baik. Iya. Kemudian di sini saya menyampaikan sejumlah problema yang hendaknya menjadi pemikiran kita bersama, bahwa kalau umpamanya perpustakaan masjid ini perlu diadakan, maka ada sejumlah problema untuk mengembangkan perpustakaan masjid ke depan. Yang pertama, dana ini masih bersumber pada Dewan Kemakmuran Masjid, yakni yang berasal dari takmir, ya, pengurusan takmir. Kemudian dari SDM pun juga belum tersedia. Hingga kini yang bisa dijadikan contoh untuk perpustakaan masjid masih pada perpustakaan Masjid Istiqlal, karena memang ini masjid negara. Kalau umpamanya keadaannya masih memprihatinkan, ya ini cerminan dari negara tersebut. Nah, tetapi perpustakaan Masjid Istiqlal ini pun juga sejarahnya cukup panjang. Sebelum menjadi perpustakaan Masjid Istiqlal, dia bernama Pusat Perpustakaan Islam Indonesia, didirikan oleh sebuah LSM di bawah kepemimpinan Pak Adi Sasono almarhum. Kemudian dia berpindah-pindah tempat yang akhirnya kemudian mendapat tempat di Istiqlal hingga kini. Kemudian dalam perjalanannya sempat berubah menjadi perpustakaan Madrasah Istiqlal karena memang pendanaannya masih amat memprihatinkan. Kemudian dengan perjalanan waktu lagi, perpustakaan madrasah diambil alih oleh Madrasah Istiqlal dan membuat secara mandiri dan dikembalikan kepada perpustakaan masjid. Nah, oleh sebab itu namanya tetap kembali lagi menjadi jati diri yang sebenarnya, menjadi perpustakaan Masjid Istiqlal hingga kini. Kemudian dari koleksi perpustakaan Masjid Istiqlal pun juga bisa dijadikan contoh, walaupun memang dari sisi pengembangan koleksi pun juga masih amat juga perlu diperhatikan. Ruangan juga sudah memadai. Nah, next. Kita lihat beberapa pedoman, padahal kita melihat beberapa perpustakaan masjid di Indonesia masih belum bisa menggembirakan. Padahal beberapa pedoman sudah dibuat sedemikian rupa dalam perjalanan mulai dari tahun 1985. Ada pedoman perpustakaan masjid, kemudian ada buku khusus tentang katalogisasinya, kemudian daftar subjek Islam. Untuk katalogisasi banyak dipakai sudah di beberapa perpustakaan yang memang koleksinya banyak agama Islam. Kemudian keputusan Gubernur DKI tentang pengelolaan perpustakaan masjid pun juga sudah diterbitkan tahun 2002 di bawah BPPMI, Badan Pengelola Perpustakaan Masjid Indonesia. Dan di Perpustakaan Nasional sendiri sudah disusun berupa pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan rumah ibadah, termasuk perpustakaan masjid tahun 2011. Next. Beberapa tulisan tentang perpustakaan masjid pun sudah banyak diterbitkan, antara lain ditulis oleh Lasa HS, petunjuk perpustakaan masjid diterbitkan di Jogja. Kemudian Wahyudin Sumpeno, perpustakaan masjid pembinaan, diterbitkan oleh Majalah Rosda Karya. Kemudian Pak Kailani juga sudah membuat satu laporan yang disampaikan di Malaysia kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu tentang pengembangan perpustakaan masjid dan pondok pesantren di Indonesia. Dan beberapa bulan yang lalu seorang mahasiswa dari UIN Jakarta sudah menulis tentang perpustakaan masjid dengan judul Dukungan Masyarakat terhadap Perpustakaan Masjid, studi kasus pada dua perpustakaan masjid di Kota Tangerang. Ini beberapa pedoman yang sudah
sudah disusun, yang seharusnya perpustakaan masjid sudah berkembang dengan baik, tetapi keadaannya masih amat memprihatinkan. Ada sejumlah buku-buku ini bisa diperoleh untuk pedoman perpustakaan masjid, daftar tajuk dan katalogisasi itu ada di perpustakaan Istiqlal. Kemudian yang di bawahnya buku-buku umum yang bisa diperoleh di toko buku, tapi itu pun juga amat terbatas jumlahnya karena memang terbitannya cukup lama. Next. Kemudian bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0? Alhamdulillah, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, bahwa pemerintah di bawah Subdit Kepustakaan Islam Direktorat Quraisy Dirjen Bimas Islam Kemenak RI sudah memperhatikan dan sudah melahirkan, sudah meminta kepada, di sini ada tim perumus untuk penyusunan pedoman tersebut. Di sini ada Pak Zulfikar, di belakang ada Ibu Lili Sudriaweni, alhamdulillah hadir, dan ini adalah mudah-mudahan tidak lama lagi waktunya untuk bisa menyusun yang disebut dengan naskah akademik sistem kepustakaan Islam, di mana di dalamnya itu kita masukkan bagaimana mengembangkan perpustakaan masjid ke depan. Kemudian kita mengusulkan agar menyusun kembali trilogi karya monumental dari Pak Kailani, dan ini pun oleh penulisnya sudah disetujui, dengan judul Pedoman Perpustakaan Masjid, Katalogisasi dan Daftar Tajuk Subjek. Kemudian kita, kalau buku pedoman yang baru ini yang akan diterbitkan oleh Subdit Kepustakaan Islam sudah berdiri, sudah tersusun dan diterbitkan, maka kita akan mencoba untuk melakukan sosialisasi pedoman tersebut dengan berbagai bentuk pelatihan pengelola perpustakaan masjid bagi para calon pustakawan masjid di Indonesia. Masjid di Indonesia itu terbagi atas sejumlah kategori. Yang pertama Masjid Negara, itu ada di Istiqlal satu-satunya. Kemudian di bawahnya yang ada di 3 provinsi namanya Perpustakaan Raya, Perpustakaan Masjid Raya. Kemudian di bawah provinsi ada kabupaten dan kota, perpustakaan kabupaten dan kota Madia. Kemudian di bawah di lingkungan kecamatan ada masjid besar, dan di kelurahan ada masjid jami. Dan kita akan mencoba untuk membina yang pertama kali itu insya Allah di perpustakaan raya dulu di tingkat provinsi. Mudah-mudahan ini merupakan jalan menuju, ya mudah-mudahan kalau umpamanya kita tidak ingin mengejar ketertinggalan, kalau bisa mengimbangi kemajuan itu sendiri, yaitu pada revolusi industri 4.0. Kemudian setelah sosialisasi itu terbentuk, maka diharapkan kita akan membangun satu jaringan informasi kepustakaan Islam yang langsung dibina oleh Subdit Kepustakaan Islam. Kalau enggak demikian, maka ini pedoman hanya sekedar pedoman seperti yang lalu-lalu, dan pembinaan pun juga tidak akan matang apabila kita tidak dibentuk jaringan yang kuat. Oleh sebab itu, Kepustakaan Islam diharapkan bisa menjadi naungan untuk perpustakaan masjid seluruh Indonesia. Next. Ini sebuah lanjutan usulan evaluasi perpustakaan masjid melalui lomba. Ini terakhir setelah semuanya diadakan pembinaan dan dibenahi, maka sebagai langkah akhir dari pembinaan perpustakaan masjid ini, kita mencoba untuk melakukan lomba perpustakaan masjid dengan harapan masing-masing perpustakaan mulai dari tingkat masjid raya, kemudian agung dan seterusnya, mencoba untuk membenahi. Mungkin yang pertama kali kita coba untuk lomba perpustakaan masjid raya, karena memang masjid raya di setiap provinsi pun juga masih keadaannya penuh dengan keprihatinan. Nah, untuk lebih mantap lagi lomba ini, maka diwajibkan setiap masjid raya, masjid raya yang paling bawah diharapkan memiliki minimal 10.000 judul. Nah, bagaimana caranya menciptakan 10.000 judul ini? Kita mencoba di Subdit Kepustakaan Islam itu ada seksi dari
buku-buku tentang Islam, kemudian mutu tentang naskah buku Islam. Nah, kita berharap dengan adanya seksi-seksi di bawah subdit kepustakaan Islam, kita mencoba untuk buku-buku mana yang berkualitas dan mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa penerbit yang terkait dengan Islam ini untuk menyumbangkan bukunya untuk kepada kepustakaan Islam yang nantinya kita akan coba salurkan kepada sejumlah perpustakaan Masjid Raya sebagai sebagai pancingan untuk mereka agar perpustakaannya dibenahi. Kemudian kita mencoba juga untuk mewujudkan perpustakaan masjid ini, kita mencoba untuk bisa bagaimana caranya mengajak jamaah itu bisa datang memanfaatkan perpustakaan ini. Jangan sampai ketika udah dibentuk kemudian hanya sekedar fasilitas yang suplemen aja yang tidak dikunjungi. Nah, oleh sebab itu di masjid itu ada sejumlah kegiatan keagamaan yang kita amati, antara lain ada PAUD yang tadi sudah disebutkan, ada madrasah diniyah, kemudian ada taman baca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu kita mencoba untuk mengintegrasikan kegiatan keagamaan ini. Di dalamnya itu ada perpustakaan masjidnya. Jadi kalau umpamanya di tingkat daerah itu ada yang namanya TBM, Taman Baca Masyarakat. Apa salahnya kalau umpamanya TBM itu ada di masjid yang disebut dengan Taman Bacaan Masjid. Nah, Taman Bacaan Masjid tentu saja terintegrasi dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Jadi kalau umpamanya dia idealnya pengurus dari perpustakaan tersebut juga atau ustadz yang mengajari pengajian itu juga sebagai pengurus untuk perpustakaan, sehingga diharapkan anak-anak generasi ke depan tidak hanya sekedar datang ke masjid untuk membaca, tapi juga mendapatkan ilmu tentang keagamaan. Ini beberapa baik. Ini beberapa contoh yang minimal yang harus dimiliki untuk tingkat setiap provinsi 10.000, kabupaten kota 7.000, kemudian masjid besar 5.000, dan yang paling akhir yang paling kecil itu adalah di tingkat kelurahan 5.000. Ini diharapkan batas koleksi minimal untuk bisa dilombakan. Baik, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam bentuk yang sekecil apapun perpustakaan masjid tidak hanya sekedar slogan ada, tetapi juga bisa menghadapi era revolusi industri 4.0. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.